sesuai dengan petunjuk yang Tuhan berikan. Perhatikan ini. Kalau kita baca di dalam pasal yang ke-8 ini, berapa kali Musa melaksanakan upacara penahbisan atau pengurapan ini sesuai apa yang diperintahkan Tuhan. Ya, di ayat yang pertama saja, perhatikan frasenya, Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan bersabda kepada Musa. Tuhan sampaikan kepada Musa. Lalu di ayat yang keempat, ayat yang kelima, ayat yang ke-9, ayat yang ke-13, ayat yang ke-17, sampai ayat yang ke-29, berapa kali Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Frase ini mengingatkan kita bahwa Musa bukan melakukan menurut kehendaknya sendiri. Begitu sangat detail, ya. Bagaimana Musa memanggil Harun, Musa memanggil anak-anaknya, lalu mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara penahbisan, bahkan pengurapan, bahkan sampai dikenakan baju, ya. Lalu habis itu bait suci yang diurapi dan segala macam, luar biasa. Semua ini Musa lakukan atas dasar petunjuk Tuhan. Luar biasa ya. Musa mengurapi atau menahbiskan Imam Harun untuk memikul tanggung jawab yang sangat besar, memimpin, mengatur bait suci sebelum sah dilakukan. Nah, sebelum melaksanakan pekerjaan mereka sebagai imam di kemah suci, memang Harun dan anak-anaknya harus melewati upacara yang sangat-sangat penting, yaitu penahbisan dan juga pengurapan. Dan sekaligus juga kemah sebelum berfungsi dengan baik. Nah, perhatikan bahwa upacara ini yang dipimpin oleh Musa merupakan peristiwa yang sangat hikmat. Berlangsung selama 7 hari. Ini saya berpikir-pikir, wah luar biasa ya. Saya ingat waktu pengurapan saya menjadi pendeta penuh, hari Sabtu itu dilakukan hanya sekitar 1,5 jam. 2 jam. 2 jam karena mengambil sumpah dan segala macam. Dan kami itu duduk di depan. Kami aja 2 jam duduk di depan itu udah rasa gelisah. Ya, karena acaranya memang betul-betul hikmat dan betul-betul berjalan dengan baik. Tapi saya bayangkan untuk upacara ini dilangsungkan selama 7 hari. Dan selama 7 hari, Harun dan anak-anaknya itu nggak diperkenankan mereka keluar dari rumah. Bahkan dari kemah suci. Ini kalau kita lihat di ayat yang ke-33, mereka nggak diperkenankan keluar kemana-mana. Bayangkan upacara ini dimulai dengan pembasuhan dulu, ya. Pembasuhan, ya ini menandakan pemandian kelahiran kembali. Lalu sesudah pembasuhan adalah pemakaian jubah imam, ya. Di situ kita lihat ada di ayat yang keberapa disebutkan ada ini menarik, mungkin kalau saya mau terangkan sedikit, ada tutup dada, ya. Lalu ada baju efod, gamis, ya, lalu ada kemeja beragi berupa jubah dan celana lenan halus, ada serban, ikat pinggang. Nah, semua ini adalah lambang-lambang, tapi ini digunakan, dipakai ke seorang imam, ya, sebelum melakukan memegang jabatannya sebagai imam besar. Ya. Nah, ini menarik memang bahwa ketika Musa diperintahkan Tuhan untuk menggunakan pakaian-pakaian ini, mungkin bertanya-tanya, loh, Harun ya, menggunakan jubah itu, mungkin dia bertanya-tanya, apa lambang-lambangnya ini? Tapi perhatikan bahwa itu semua memang dicatat di dalam kitab Keluaran, ya, di dalam kitab Kejadian juga, itu semua kita ketahui bahwa itu semua ada lambang-lambangnya. Ya, baju efod, ya, lalu ada gamis, ini merupakan sebuah jubah
panjang berlengan dan tanpa jahitan, dan berwarna biru. Jadi warna biru pun ada artinya. Lalu baju efod. Ini menarik, baju efod. Sebuah jubah pendek jubah pendek tanpa lengan yang tergantung turun ke depan dan ke belakang. Ya, lalu di situ Tuhan menceritakan, di situ disebutkan di ayat bacaan kita ada 2 batu permata yang menjadi tutup bahu yang diikat dengan baju efod. Oh, luar biasa ini yang pernak-pernik ya kalau saya melihat. Seperti itu. Lalu yang menarik ditutup dada. Nah, di situ dikata kalau kita mau lebih lebih detail lagi apa yang diceritakan di dalam Imamat pasal yang ke-8 ketika Musa mengenakan baju kebesaran atau keimamatan kepada Harun ini, yang menarik di situ yang saya baca dari dari bacaan saya di sini adalah bahwa ketika Tuhan menyuruh untuk membuat tutup dada, ya, memang dibuat ini dari orang-orang yang orang ahli, ya. Dan di situ baju efod ini terbuat dari emas, lalu ada kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Ini luar biasa. Lalu di situ ada permata tatahan, ya, yang berjumlah 12. Kenapa 12? Karena sesuai dengan nama para anak-anak Israel. 12 banyaknya. Jadi di tiap-tiap permata haruslah ada. Dan diukir seperti meterai. Bayangkan ya, saya ingin share gambarnya tapi nggak keluar, ini ada bermasalah. Jadi di tutup dadanya itu ada 12 batu, dan batu-batu ini melambangkan 12 suku bangsa Israel. Ya. Tapi memang kalau kita mau lihat secara keseluruhan, ini berlanjut terus ya. Kenapa 12? Ingat, pada zaman Yesus, ia memilih 12 murid untuk melanjutkan warisan dari bangsa Israel dari perjanjian lama. Dipilih 12 murid Yesus. Ini luar biasa ini. Nah, semua itu ada lambang-lambangnya. Nah, yang saya mau sampaikan adalah, ini dia. Ketika tahap pertama ya sudah dilakukan, tahap kedua adalah menguduskan sebagai persembahan korban. Kalau kita baca di pasal-pasal selanjutnya, di ayat selanjutnya adalah persembahan korban. Nah, ini menarik, kenapa? Karena yang pertama, persembahan korban ini ada korban penghapus dosa. Ini ditujukan kepada Harun dan anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwa para imam juga adalah manusia yang berdosa yang perlu diperdamaikan dulu dengan Allah sebelum melakukan tugas pelayanannya, sebelum melayani Allah. Jadi memang ada persembahan korban dari imam-imam sini. Lalu yang kedua, persembahan korban bakaran ini melambangkan penyerahan yang total kepada Tuhan. Jadi nggak main-main. Lambang persembahan korban ini adalah untuk penyerahan mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, persembahan pentahbisan ini merupakan di acara puncaknya. Harun dan anak-anaknya ketika dipanggil, mereka ini korban bakaran yang akan menaruh tangan di atas kepala domba jantan, serta ini dia menarik nih, menerima percikan minyak urapan dan darah. Menerima percikan minyak urapan dan juga darah. Nah, dengan tanda ini secara sah mereka boleh atau diperbolehkan untuk melakukan berbagai kegiatan ritual dalam tanda kutip persembahan korban. Dan yang menarik di tahap terakhir adalah Harun dan anak-anaknya harus memakan daging korban dan juga roti persembahan, itu tadi kita baca, sampai habis. Sampai habis. Nah, yang menarik dari apa yang kita baca, ya, acara ini berlangsung 7 hari ya. Sekalipun para imam-imam ini, termasuk Imam Harun ini, dipilih oleh Allah, tapi mereka harus menjalani pentahbisan dulu.
baru boleh melayani tugas sebagai imam. Kalau saya boleh simpulkan adalah menjadi pelayan Tuhan bukanlah pilihan atau kemauan seseorang untuk melakukan tugas itu, tidak, tetapi ini merupakan panggilan Tuhan atas anak-anaknya untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Jadi bacaan kita pada malam hari ini nanti di pasal berikutnya masih seputar tentang pelayanan keimamatan di Bait Suci. Tapi secara keseluruhan, sebelum Imam Harun dan juga anak-anaknya, mereka ini dari bangsa Lewi, sebelum mereka melakukan tugas mereka, melayani tugas sebagai imam, mereka harus ditahbiskan dulu, disucikan dulu, baru bisa melayani siapa? Melayani Tuhan. Saya coba-coba cari apa sih arti kata tahbiskan, ya. Ditahbiskan atau diordain atau diurapi kalau zaman kita sekarang. Sebenarnya ini berasal dari bahasa Latin yang artinya itu mengatur, merancang, menunjuk, atau mengelola. Jadi ketika seseorang itu ditahbiskan, itu berarti secara resmi mengangkat orang itu ke suatu jabatan untuk mengatur kegiatan pelayanan. Imam Harun ditahbiskan, diurapi, ya, dia ditunjuk oleh Tuhan ke satu jabatan istimewa yang diberikan oleh Tuhan untuk melakukan kegiatan pelayanannya. Jadi ini penting. Bagi kita, apa maknanya? Ya. Mungkin bagi kita, siapa imam-imam itu? Kalau kita pelajari sekarang, kita lah imam-imaman rajani, ya, yang perlu datang kepada Tuhan. Baik kita sebagai imam, baik kita sebagai pelayan Tuhan, ya, mungkin kita tidak harus lagi mempersembahkan atau makan korban seperti ritual-ritual yang dilakukan tadi. Tetapi yang diminta Tuhan dalam hidup kita adalah hidup kudus dan juga melakukan perintah-perintah Tuhan. Perhatikan bagaimana Pusat melakukan semua perintah-perintah Tuhan itu sangat detail dan dia taat. Dia taat. Dan sebelum melakukan pelayanannya, imam ini atau orang-orang Lewi ditunjuk Tuhan harus hidup yang kudus. Sebagaimana kita juga harus memiliki hidup yang kudus dan taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Demikian pemaparan saya.